Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan JavaScript PS7. JavaScript PS7 diluncurkan pada bulan Juni tahun 2016. Ini sudah cukup lama ya. Tapi tidak ada salahnya kita coba review apa aja yang di launching atau diperkenalkan di ES7. Walaupun tidak begitu banyak seperti ES6 di tahun sebelumnya, tetapi perlu kita ketahui supaya kedepannya kita bisa gunakan dengan maksimal. Apa aja yang baru di ES7? Pertama ada array include, kemudian ada exponent operator. Nah, untuk penggunaannya array include, ini adalah bisa kita gunakan pada objek array. Digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai tertentu terdapat dalam array ataupun tidak. Nah, biasanya ini sering kita gunakan untuk mengecek ya, eksis atau enggak dalam sebuah array. Jadi, ketika misalkan sudah eksis, maka kita tidak melakukan proses untuk selanjutnya yang di dalam satu kondisi. Kemudian juga ada eksponen operator. Nah, operator eksponen ini digunakan untuk menghitung hasil dari pemangkatan. Nah, misalkan di sini ada 2 eksponen 3, artinya 2 yang dipangkatkan sebanyak 3 kali 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah, caranya kita bisa menggunakan titik tanda bintang 2 kali seperti ini, ataupun kita menggunakan operasi match POW ya, seperti ini. Ini bisa kita gunakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba contohkan bagaimana penggunaannya. Untuk contohnya, silahkan teman-teman buka lagi terminalnya dan silahkan buat projectnya. Nah, kita sudah buatkan projectnya S7 ya. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Karena kita tidak akan menggunakan browser, kita akan menggunakan Node.js. Kita akan inisiasi projectnya. Kita gunakan npm, kemudian kita akan init. Seperti ini. Kita akan clear screen, kemudian kita akan buka dengan neovim. Nah, dan saya juga akan buat file baru di sini, namanya array misalkan. Include. Kita gunakan file JS seperti ini. Kemudian kita coba buat sebuah array sederhana. Kita buat sebuah konstanta, misalkan fruit ya. Misalkan ini kita isi dengan array. Pertama kita isi. Nah, misalkan ini ya, kita gunakan orange, apple, mango. Kemudian dari sini kita akan coba cek nih. Nah, hasil ceknya kita tampung dalam sebuah variabel. Nah, kita cek include mango seperti ini ya. Kemudian kita coba console log hash mangonya. Ini ada ataupun tidak. Kalau misalkan ada, dia akan mengembalikan true. Ketika tidak ada, dia akan mengembalikan false. Kita coba run filenya. Nah, hasilnya true. Berarti mango ditemukan di dalam array. Nah, kita juga bisa mengecek yang tidak ada di dalam array. Misalkan kita akan mengecek dimulai dengan indeks tertentu. Kita akan cek misalkan const check. Nah, kita akan misalkan kita cek ini ya dengan indeks kedua. Nah, karena ini kan indeks ke 0. Nah, kita mulai ngeceknya dari indeks kedua. Berarti 0, 1, 2 dimulai dari apple. Harusnya banana ini tidak ditemukan. Berarti returnnya false. Kita run file. Nah, hasilnya false, benar ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan langsung pada array-nya. Misalkan saya buat sebuah konstanta di sini data. Ini langsung array-nya di sini 1, 2, 3. Sini kita langsung ya include di sini. Kita cek misalkan 2. Nah, harusnya 2 ini ada. Nah, kalau misalkan kita console log data, ini harusnya true. Kita run file, tuh. Returnnya adalah true. Kemudian kalau misalkan dia tidak ditemukan, sama ya hasilnya false.
Misalkan ini saya duplikat. Ini kita kasih data 2 misalkan ya. Ini juga data 2. Nah, kita akan cek nilai 1. Nah, kita akan cek setelah indeks 1. Berarti 0, 1. Dimulai dari yang 2 ini. Ini harusnya bernilai false ini. Kita run. Nah, hasilnya false. Nah, kita juga bisa mengecek objek dalam array. Misalkan saya memiliki sebuah variabel BMW. Ini isinya sebuah objek name titik 2. Nah, kita kasih BMW. Kemudian saya juga memiliki Toyota. Nah, Toyota ini kita akan isi dengan Toyota. Ini kita tidak kita tambahkan lagi satu lagi, misalkan Ford. Nah, Ford ini kita kasih name titik 2. Ini Ford, misalkan seperti ini. Kita tutup. Nah, yang kita registrasikan ke dalam array hanya 2 misalkan. Saya akan buat di sini cars. Ini yang kita masukkan misalkan hanya Ford dan juga Toyota. Ini yang kita masukkan hanya 2 ya. Kemudian kita akan cek di sini. Mungkin langsung aja ya kita ceknya. Console .log. Nah, kita langsung cek di sini, misalkan cars. Kita akan include. Nah, kita cek dengan Ford. Mana Ford ini kan ada, harusnya ini bernilai true. Nah, kemudian kita akan console log untuk BMW. Nah, kalau BMW harusnya ini tidak ada. Jadi true dan false. Kita coba run file. Nah, ini ada error untuk Ford. Nah, oh ini salah ya konsolnya. Nah, ini juga salah konsolnya. Nah, ini ya, kita coba save. Kita run filenya, tuh, false dan true. Oke, kemudian kita juga memiliki operasi eksponen. Kita coba buat file baru di sini. Misalkan saya buat exponent.js. Oke. Pertama, saya akan buat dulu sebuah variabel. Saya gunakan di sini let ya. Saya gunakan misalkan p sama dengan 2. Kemudian saya akan gunakan key sama dengan 3. Seperti ini. Kemudian kita buat operasi eksponen p. Kemudian key. Nah, kita bisa konsol lognya seperti ini. Kita run. Harusnya ini pemangkatan ya. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8. Oke, kita juga bisa menggunakan math operator. Misalkan saya buat di sini result. Result ini kita operasikan p dan key seperti ini. Ini kita run file, hasilnya sama ya. Ataupun misalkan langsung kita result, kita langsung math. Misalkan ini kita ganti dengan 2 ya. 2 dan 2 langsung seperti ini. Ini juga bisa. Mau pakai variabel ataupun tidak, ini sama. Tuh, hasilnya 4. Berarti 2 dikali 2 dengan 4. Nah, kurang lebih seperti itu ya. 2 hal yang diperkenalkan di S7, array include dan juga operasi eksponen. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.
Sampai ketemu di video selanjutnya.